baris kopi. Ayah ambil baris kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di malam yang berbahagia ini dengan kondisi sehat, dalam keadaan sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga nikmat iman dan Islam tetap terjaga, terpelihara hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beroleh nikmat husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam senantiasa selalu semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Malam ini kita akan mengkaji satu pembahasan, yakni adab etika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap muslim pasti dia beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tampak dari ucapan yang setiap hari diucapkannya sebagai bentuk persaksian. Persaksian sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan tidak kurang dari 24 kali dalam sehari semalam ucapan kalimat persaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari mana angka 24 kali itu minimal? Pertama, ketika kita menjawab azan. Berapa kali dalam sehari semalam kita menjawab azan? Berapa kali menjawab azan? Salat 5 waktu, berapa kali azan? 5. Jangan sampai bertambah, ada salat yang baru berarti. Setiap kali azan kita mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena kita diperintah untuk menjawab muadzin. Kata Nabi dalam hadis Muslim di nomor 334, jika kau mendengarkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan
oleh muadzin. Idza sami'ta ahadukum adzan, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan, fa ajib kama qala muadzin, maka jawablah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Udah ketemu? Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazin menyerukan azan, maka ucapkan pula lah apa yang dibacakan muazin. Sementara muadzin mengucapkan tasyahud pertama, syahadat tauhid sebanyak 2 kali, dan mengucapkan syahadatir rasul atau syahadat risalah sebanyak 2 kali. Berarti setiap azan 2, sehari semalam berarti berapa? 10. Yang kedua yaitu ketika kita berwudu. Apa yang kita ucapkan setelah berwudu? Baca Tirmizi nomor 55. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bacaan tasyahud meliputi syahadat tauhid, syahadat risalah, dan sekaligus berdoa minta kepada Allah supaya dibersihkan dari dosa dan kesalahan. 55. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya, lantas membaca doa yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah, ia esa tidak ada sekutu baginya, wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, Allahumma ja'alni minat tawwabin, dan orang-orang yang menyucikan diri, waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah wudu. Berapa kali kita ucapkan doa ini? Di situ ada syahadat Rasul. Berapa kali? Minimal 5 kali. Minimal itu. Karena kita melaksanakan solat itu diperintahkan sebelumnya untuk berwudu. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, idza kumtum ilas salati, jika kau dipanggil untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi perintah berwudu itu kaitannya dengan apa? Salat. Sekalipun nanti dalam ibadah-ibadah sunnah yang lain kita pun dianjurkan untuk berwudu. Berarti berapa sudah? Tadi pertama berapa? 10 ditambah berapa? 15. Ditambah setiap kali kita sholat, berapa kali kita ucapkan tasyahud? Berapa kali kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Berapa kali? 9 kali. Setiap sholat 2, kecuali sholat subuh. 15 tambah 9 berapa? 24.
Minimal berarti kita mengucapkan kalimat syahadah, yakni syahadat risalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, paling tidak 24 kali dalam sehari semalam minimal. Bisa lebih dari itu. Belum kalau lagi kita berwudu, setiap kali kita mau baca Al-Quran atau setiap kali kita batal, belum kali nanti kita yakni membaca tasyahud di luar solat-solat wajib, yakni solat-solat apa sunnah, banyak. Nah, sebagai seorang muslim pasti dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Akan tetapi kedua kalimat syahadat itu harus difahami dengan sebaik-baiknya, terutama berkaitan dengan syahadat risalah. Di situ ada rukun. Yang pertama yakni la ifrat, tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi kita Muhammad. Yang kedua wala tafrid, tidak boleh meremehkan beliau. La ifrat, tidak boleh berlebihan kepada beliau. Itu terkandung di dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hambanya, dia seorang hamba Allah, manusia seperti kita. Kita tidak boleh melebihkan beliau sampai kepada derajat rububiyah, apalagi sampai kepada derajat uluhiyah sebagai Rabb dan Ilah, nggak boleh. Kalau bahasa sederhananya sampai kepada derajat ketuhanan. Beliau adalah hamba Allah. Bahkan Nabi sendiri di dalam hadis Bukhari nomor 1952 versi KBC, Nabi SAW mengatakan, la tutruni, jangan kau berlebihan memujiku, menyanjungku, kama akratin nasara al-masih ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung memuliakan Isa putra Maryam. Innama ana abdullah, sesungguhnya aku hanya hamba Allah, kata beliau. Fakulu, maka ucapkanlah abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Nah, kalau kalimat wa rasuluhu di situ berkaitan dengan rukun kedua, yakni wala tafriq, tidak boleh meremehkan beliau, sekalipun beliau manusia basyariah seperti kita sama, tetapi tidak boleh meremehkan beliau, karena beliau adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah Jalla wa Ala. Bahkan beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Maka beliau adalah manusia mulia yang diutus untuk seluruh umat manusia, tidak sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Demikian pula Nabi Isa diutus untuk satu bangsa. Demikian pula bangsa-bangsa sebelumnya. Beda dengan Nabi kita Muhammad, beliau diutus ila kafatil linnas, yakni untuk seluruh umat manusia, seluruh suku, seluruh bangsa, seluruh ras. Bahkan bukan hanya manusia, beliau juga diutus untuk bangsa jin, sehingga jin harus ikut beliau. Oleh karenanya, yang sering kita mendengarkan dalam kitab suci kita dan disampaikan oleh yakni para dai
Kalimat yang sering didengungkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Ini yang pertama. Dan kemudian secara spesifik beliau dibangkitkan, diutus untuk kita manusia agar akhlak manusia itu menjadi baik. Nabi sendiri mengatakan, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mengaku sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai melupakan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Setinggi apapun ilmu kita, tanpa dilandasi atau dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka ibarat buah, ibarat pohon, seandainya akarnya kuat, menjulang tinggi, batangnya ke atas, tapi buah itu tidak pohon itu tidak berbuah. Kenapa? Karena akhlak itu buah daripada tauhid. Tauhidnya bagus, tapi akhlaknya nggak karu-karuan. Berarti tidak sempurna pohon itu. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita menghidupkan adab dan etika kepada beliau. Tidak hanya sekedar beriman kepada beliau, tetapi harus mengimani bahwa beliau adalah nabi dan utusan Allah yang terakhir. Barulah keimanannya itu benar. Karena ada di kalangan manusia itu, dia beriman kepada nabi sebagai nabi dan utusan Allah, akan tetapi dia juga beriman kepada nabi sesudahnya. Siapa contohnya? Ada door prize-nya. Dia mengakui Nabi kita Muhammad. Orang Nasara nggak mengakui Nabi Muhammad. Orang Yahudi mengakui nabi-nabi di kalangan mereka, tapi tidak mengakui Nabi Isa. Orang Nasrani mengakui nabi-nabi di kalangan Bani Israel, juga mengakui Nabi Isa, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad. Dia ini mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai utusan, tapi dia tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nabi dan utusan Allah yang terakhir, sehingga dia mengakui atau beriman kepada seorang yang mengaku sebagai nabi, tapi datang sesudah Nabi kita Muhammad. Contohnya siapa? Kelompok apa? Ahmadiyah. Ahmadiyah mengakui Nabi kita adalah seorang Nabi, seorang utusan Allah, tapi dia juga mengakui orang sesudah Nabi Muhammad yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang lahir di Lahori, India, sebagai seorang Nabi. Berarti orang ini beradab atau beretika enggak kepada Nabi? Sekalipun dia mengaku Islam, sekalipun dia mengaku beriman kepada Nabi kita Muhammad. Nah ini, bahwa tidak cukup orang itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah,
tapi harus meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan Allah yang terakhir. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab surah 33, yakni pada ayat yang ke-40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Apa kata Allah? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Allah Jalla wa Ala, ma kana Muhammadun, Muhammad itu bukanlah aba ahadim min rijalikum, bapak salah seorang lelaki di antara kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud laki-laki di antara kalian yaitu Muhammad itu bukanlah bapak dari Zaid bin Harithah. Ayat ini sebagai teguran juga kepada Nabi bahwa tidak boleh menyematkan nama bapak angkat di belakang nama anak angkat. Sebagaimana Nabi dulu pernah melakukan hal itu. Nabi pernah memanggil anak angkatnya Zaid bin Harithah dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ditegur sama Allah, enggak boleh menyematkan nama bapak angkat di belakang nama anak angkat. Padahal itu secara lisan Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang ditulis di akta kelahiran, berani-beraninya kamu. Bukan hakmu itu menyematkan namamu di belakang nama anak angkatmu. Sekalipun kau tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Nemu penggere bak sampah, bayi masih merah, tetap tidak boleh kita menyematkan nama kita di belakang namanya. Apalagi nanti dalam perkembangan selanjutnya, ketika anaknya perempuan mau nikah, berani-beraninya kita menikahkan dia. Berhak nggak bapak angkat menikahkan anak perempuan angkatnya? Berhak atau tidak? Enggak berhak, bukan walinya. Berarti pernikahannya sah atau tidak? Tidak sah. Berarti kau jerumuskan anak angkatmu sendiri melakukan perbuatan zina. Tidak sah itu pernikahannya. Maka nikahnya sah dengan wali apa? Wali hakim kalau tidak jelas asal usulnya. Kalau jelas asal usulnya, kembalikan kepada walinya, bapaknya, mungkin kakeknya, mungkin pamannya. Jangankan di atas kertas ditulis, dilegalkan secara hukum. Nabi menyebut Zaid bin Muhammad aja nggak boleh. Nah ini kaitannya dengan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Bukanlah bapak Zaid Zaid bin Harithah. Karena beliau sekalipun punya anak lelaki, nggak ada yang sampai tumbuh dewasa. Beliau punya anak laki, diantaranya ada Thohir, ada Qasim, ada Ibrahim. Punya anak angkat tapi meninggal sejak bayi. Yang sampai dewasa itu adalah anak perempuan beliau, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. 4 putri beliau. Ikhwatal iman aizakumullah. Walakin, kata Allah dalam ayat ini, akan tetapi beliau adalah Rasulullah.
utusan Allah. Dan yang penting adalah di sini wa khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Kalau nabi sudah tertutup, apakah lagi rasul? Kenapa Allah tidak mengatakan wa khatamar rasul, penutup para rasul? Tapi Allah mengatakan khatamun nabiyyin dalam ayat ini, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau nabi sudah tertutup, maka demikian pula kerasulan akan tertutup. Kenapa demikian? Karena setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Berarti tinggi mana kedudukan nabi dan rasul? Lebih tinggi kedudukan rasul. Kalau nabi saja yang kedudukannya lebih rendah sudah tertutup, apakah lagi rasul? Lebih banyak mana nabi dengan rasul? Nabi. Berapa jumlah nabi? Halo? 124.000 nabi, bukan 25 Bapak Ibu. Itu yang disebut dalam Quran dan Sunnah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi termasuk rasul, berapa jumlahnya? Yaitu 313 rasul. Itu jumlah rasul. Tapi yang wajib diketahui disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu paling tidak ada 25 nabi dan rasul. Banyak. Maka seorang muslim bukan hanya beriman kepada beliau sebagai nabi dan rasul, tetapi harus mengimani bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Apakah orang Ahmadiyah tidak mengakui ayat ini? Mereka mengakui Al-Quran, termasuk mereka mengakui ayat ini. Tapi kenapa kok mengakui ada nabi sesudah beliau? Karena mereka mentakwil ayat ini. Khatamun nabiyyin bukan diartikan penutup para nabi. Karena khotam itu bermakna dua. Pertama, khotamun itu penutup. Yang kedua, khotam itu adalah cincin. Nah, orang-orang Ahmadiyah mengartikan khatamun nabiyyin itu bukan penutup, tapi cincinnya para nabi. Ditakwil ayat ini. Akan tetapi beliau adalah, kata mereka, cincinnya para nabi. Cincin itu apa? Perhiasan. Jadi perhiasannya para nabi. Ditakwil. Sehingga dari situlah terbuka peluang mereka meyakini ada nabi sesudah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang muslim bukan hanya mengimani bahwa nabi kita Muhammad nabi dan utusan Allah yang terakhir, tapi juga harus mentaati beliau, taat kepada ajaran-ajaran beliau, taat kepada perintah-perintah beliau, terutama perintah yang hukumnya wajib. Secara umum dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan bahwa kita harus taat kepada Rasul. Satu ayat yang saya ambil di sini dalam surah An-Nisa, yakni pada ayat 59. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha, taatilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taatilah Rasul. Ketika Allah perintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diawali dengan kalimat ati'u, taatilah. Ini menandakan bahwa taat Allah, taat Rasul itu bersifat mutlak, tanpa reserve. Karena kebenaran itu keluar darinya. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Demikian pula Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulut beliau berupa ucapan bukan atas kemauan hawa nafsunya, akan tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beda dengan taat kepada ulil amri, Bapak Ibu. Mentaati ulil amri tidak mutlak, bersyarat. Selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka boleh atau wajib ditaati. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, wajib taat atau tidak? Wajib taat atau tidak? Rakyatku, supaya devisa kita naik, masing-masing rumah tangga harus produksi miras, karena kita akan ekspor ke luar negeri. Sampai taat nggak? Hah? Untuk meningkatkan devisa non migas, ayo yang punya anak perempuan jadi TKW. Taat nggak sampean? Hah? Nggak boleh taat, karena bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak boleh seorang wanita melakukan safar perjalanan lebih dari 3 hari, melainkan harus disertai mahram. Biasanya TKW berapa hari, Pak? Tahunan. Ada mahramnya nggak? Ada mahram nggak? Gimana kalau berangkat sama mahram? Dibolehkan nggak? Hah? Boleh. Fulus, dibiayai sama pemerintah juga mahramnya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul tidak wajib taat. Tapi kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak. Dan taat kepada Allah dan Rasul itu satu paket. Orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka wajib juga taat kepada Rasul. Caranya bagaimana supaya kita taat kepada Allah? Gampang. Rumusnya, kalau kita pengen taat kepada Allah, mentaati Allah, caranya cukup taati Rasul saja. Itu rumusnya. Karena kita tidak berdialog langsung dengan Allah, tidak berinteraksi langsung dengan Allah. Cukup kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, pasti berarti kita taat kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 80, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ini kaidah, rumus yang sederhana. Bagaimana seorang mentaati Allah? Cukuplah dengan mentaati Rasul. Kata Allah, "May yuti'ir rasula", siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, maka barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul, fama arsalnaka alaihim hafiza,
sungguh aku mengutusmu bukan untuk memelihara mereka. Rasul tidak 24 jam bersama para sahabat. Apalagi sekarang Rasul tidak ada. Tugas beliau hanya menyampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah, bersyukurlah, hidayah dari Allah. Apabila dia berpaling dari hidayah Allah, maka hak hidayah itu milik siapa? Hak hidayah itu milik siapa? Milik Allah Jalla wa'ala. Makanya dai itu jangan baperan kalau berdakwah nggak diterima, karena tugas itu hanya menyampaikan. Hidayah itu milik Allah. Rasul saja kurang apa? Paman beliau Abu Thalib berhasil nggak didakwai masuk Islam? Nggak berhasil, karena bukan hak Nabi kita untuk memberi hidayah kepada Abu Thalib, sekalipun beliau sangat berharap keislaman dari Abu Thalib. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi cukup dengan taat kepada Rasul, itu berarti kita taat kepada Allah. Berarti kalau orang taat kepada Rasul, pasti dia taat kepada siapa? Allah. Satu paket tidak? Satu paket. Kalau kita taat kepada Rasul, pasti kita taat kepada Allah. Cuman kita harus tahu, memiliki pemahaman, pengetahuan juga, mana yang memang itu merupakan perintah Rasul dan mana yang bukan. Yang bahaya itu bukan perintah Rasul dianggap perintah Rasul, itu yang bahaya. Berarti anggapan dia sudah taat kepada Rasul, anggapan dia sudah taat kepada Allah, ternyata apa yang dikerjakan bukan perintah Rasul. Berarti dia sudah taat nggak sama Allah? Belum. Karena ternyata yang dianggap sebagai perintah Rasul itu bukan perintah Rasul. Maka berhati-hati dengan sabda-sabda, ucapan-ucapan, hadis-hadis yang dianggap itu perintah dari Rasul, tapi ternyata itu bukan dari Rasul, tapi merupakan hadis-hadis palsu. Ada atau tidak? Banyak. Diperintahkan begini, diperintahkan begitu. Rata-rata, Pak, maaf, hadis palsu itu nggak masuk akal. Karena agama itu ringan gitu, tapi ini memberatkan. Itu salah satu contohnya. Kadang juga memberikan fadilahnya itu nggak masuk akal. Siapa yang mengingatkan besok puasa ini dan itu, maka dibebaskan dari neraka. Cuman mengingatkan doang, bebas dari neraka. Kok gampang bener? Logisnya ini nggak logis. Dan ternyata memang seperti itu hadis palsu. Maka berhati-hati. Maka pelajarilah sunnah-sunnah Rasulullah supaya terhindar dari yang palsu. Bapak ibu, saudara-saudari sekalian, maka siapa saja yang taat kepada Rasul, Nabi kita menjamin akan masuk ke dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari versi KBC nomor 1952, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku semua pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, enggak mau masuk surga. Bapak ibu, maka sahabat bertanya, wa may ya'ba, siapa yang enggan itu wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku maka dia akan pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, kata Nabi, faqad aba, sungguh dia telah enggan, tidak mau masuk ke dalam surga.
Maka berbahagialah orang-orang yang taat kepada Rasulnya, taat kepada perintahnya, terutama dalam perkara-perkara wajib. Semoga ketaatan itu membuahkan hasil, yakni kenikmatan surga. Yang ketiga, seorang muslim yang mengaku sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beretika dan beradab kepada beliau, yaitu hendaklah berpegang teguh kepada sunnah beliau. Kalau mentaati beliau, terutama dalam perkara yang wajib, berpegang kepada sunnah beliau, terutama dalam urusan yang mustahab, yang dicintai, maka peganglah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, sekalipun bagaikan qaidul bil jamrah, orang yang memegang bara api. Panas bara api itu, tapi kalau bara itu dilepas dia akan padam. Sunnah itu kalau dilepas dia akan mati. Maka beruntunglah orang yang menghidupkan sunnah, sekalipun di zaman sekarang sungguh berat, tantangannya berat, luar biasa, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ikhwatal iman, aizakumullah. Nabi sampai menggambarkan berpegang kepada sunnah itu seperti kau menggigit dengan gigi geraham, karena gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat. Suatu hari Nabi pernah menasehati para sahabat. Salah seorang di antara sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, yakni seorang yang bernama Al-Irbad bin Sariyah. Dibuka hadis Abu Dawud nomor 4607, 4607. Ketika itu Al-Irbad bin Sariyah usai melaksanakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat dan memberikan nasihat yang berharga. Sebagian dari mereka menganggap bahwa seakan nasihat itu adalah nasihat perpisahan, sehingga banyak di kalangan sahabat ketika itu melinangkan air mata, menangis. Apa nasihat beliau kepada sahabat ketika itu? Silakan. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujair bin Hujair, keduanya berkata, kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 92. Al-Irbad ini salah seorang sahabat yang dulu tidak sempat ikut perang Tabuk, perang terakhir di masa Rasul, karena setelah itu Rasul wafat. Perang Tabuk ini perang menghadapi Romawi, perang dalam kondisi yang sangat prihatin, terjadi pada waktu musim panas. Sementara kaum muslimin dalam kondisi minim perlengkapan perang, sehingga satu kendaraan atau kuda itu dinaiki lebih dari 5 orang. Maksudnya gantian, duduk dinaiki kabeh wong 5, kon iku rerek. Imajinasimu iki duduk sirkus ini. Jadi satu kuda dinaiki 5 orang, itu gantian maksudnya. Sangat minim. Perlengkapan alutsista juga begitu. Makanya ketika Al-Irbad datang kepada Nabi,
mau hendak ikut perang Tabuk, nggak ada sarana angkutan untuk mengangkut dia. Sementara Tabuk itu jauh, dalam keadaan musim panas lagi. Makanya beliau Al-Irbad menangis karena nggak ikut jihad. Saya ini nggak kan? Sebaliknya ya, nangis polane wedi jihad. Baik, lanjut. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya dan kami berkata, kami datang untuk menziarimu, duduk-duduk denganmu dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama kami, dan setelah itu beliau menghadap kepada kami, lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga yang membuat mata meninangkan air mata dan hati pun tergetar. Maka ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Yang pertama, beliau berkata, apa kata beliau? Aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat, meskipun seorang hamba saya yang hitam menjadi pemimpinmu. Usikum bitaqwallah, kata Nabi. Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Was-sama' wat-tha'ah, mendengarkan dan taat. Wa in abdan habasyian, sekalipun kau kelak dipimpin oleh seorang budak hitam Afrika. Ini pertama, saya anggap sebagai pesan beliau pertama. Disuruh apa? Mendengarkan dan mentaati pemimpin. Sekalipun pemimpin itu zalim. Baik, lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ini yang kedua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa iya minkum ba'di, jika kau hidup lama sesudahku, kata beliau, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya kalian akan menjumpai ikhtilaf, perbedaan pendapat yang banyak sekali. Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada ikhtilaf, ada iftiraq. Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Iftiraq, perpecahan. Tidak setiap ikhtilaf menjadi iftiraq, perpecahan. Tapi setiap perpecahan berangkat dari apa? Berangkat dari ikhtilaf. Dan ikhtilaf ini kalau selama dalam perkara furu'iyah, perkara cabang-cabang di dalam Islam, boleh. Makanya terjadi ikhtilaf antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Ikhtilaf tidak? Ikhtilaf dalam perkara apa? Perkara-perkara furu'iyah, cabang-cabang di dalam Islam. Sah, boleh. Masing-masing ada dalil. Tetapi tidak setiap ikhtilaf ini menjadi iftiraq. Nah, kalau iftiraq ini sudah berpecah belah. Kenapa? Sudah sampai kepada ranah usuliyah, perkara-perkara pokok di dalam akidah, pokok-pokok agama, perkara-perkara akidah. Makanya muncul apa? Firqah. Ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Syiah, ada Sufiyah, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang sudah menyangkut apa? Akidah. Berarti lebih banyak mana? Iftiraq dengan ikhtilaf. Lebih banyak mana? Lebih banyak ikhtilaf. Kalau iftiraq, firqah, disebutkan Nabi dalam hadis yang lain, yakni apa? Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah, berfirqah-firqah menjadi 73. Disebut angka oleh Nabi.
Tapi kalau ikhtilaf bukan 73, ratusan, bahkan ribuan permasalahan dalam perkara-perkara furu'iyah. Perkara sholat aja banyak kan terjadi ikhtilaf di kalangan mazhab. Takbir, setelah takbir ada yang sedekap, ada yang sedekapnya diluser, ada yang di atas begini, ada yang tidak sedekap. Pernah dilihat? Kalau waktu mau turun sujud, kaki dulu, dengkul dulu, apa tangan dulu? Ikhtilaf tidak? Ikhtilaf sah dalam Islam. Tapi mereka satu koridor, masih dalam koridor akidah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya 4 imam mazhab mereka ahlus sunnah wal jamaah. Mengenai gak usah teh tukaran gara-gara mazhab. Ikhwatal iman aizakumullah. Nabi menyebutkan di sini ikhtilaf, berarti lebih banyak lagi daripada iftiraq. Wa iya ish minkum ba'di, kata beliau, jika kau hidup lama sesudahku, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menjumpai yakni perselisihan yang banyak. Yang ketiga, Nabi memberikan solusi. Apa solusinya ketika terjadi banyak ikhtilaf ini? Apa kata beliau? Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Iya. Bagaimana sikap kita kepada sunnah itu? Peganglah dan genggamlah erat-erat. Baik. Cukup? Itu pesan beliau. Alaikum bisunnati, aku tinggalkan kepadamu sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, genggamlah dengan erat, genggam dia. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi gerahmu, gigit. Itu perintah Nabi. Makanya beruntunglah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk berpegang kepada sunnah di zaman tatkala manusia sudah mulai meninggalkan sunnah. Bahkan di zaman manusia membenci kepada sunnah. Makanya mereka disebut orang asing. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, bada'al islamu ghariban, Islam pada mulanya datang, orang-orangnya itu dianggap asing, aneh. Fasayaudu kama bada'ahu, kelak nanti Islam itu akan kembali sebagaimana semula, yaitu dianggap asing. Ono wong mati, keluargane mati, gak melok selametan, gak ngadakno selametan, dianggap asing gak? Dianggap aneh gak? Halo? Dianggap aneh. Wong mati digelundungno kaya kucing ae, gak dislameti, gak didungani. Ada yang dianggap aneh. Maaf, kalau di kota, di perumahan begini Pak, orang rasional Pak ya. Urusan kamu, urusan aku, urusan aku. Tapi maaf, kalau kita hidup di kampung, apalagi di desa, nggak melakukan itu, dikucilkan nggak Pak? Maaf, dikucilkan tidak? Dikucilkan. Ojo meneh nang desa, nang kampung ae. Sampean keluargane mati, terus gak dislameti sebagaimana tradisi. Tradisi loh ya ini. 3 hari, 7 hari, 40 hari pasti dikucilkan. Kaya apa iku oleh beras sakmono kene. Ya kan tradisinya juga orang datang ngelayat bawa beras, bawa ini. Kaya apa wae sakmono kene, gak digawe slametan. No. Sudah suara-suara itu panas. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi berat hidup di zaman ketika orang itu pengen
berusaha menghidupkan sunnah dan mematikan perkara-perkara bid'ah. Karena itu selalu berbanding berbalik. Orang yang menghidupkan sunnah pasti dia akan menghindari perbuatan yang bid'ah. Orang yang menghidupkan bid'ah bisa jadi nanti dia akan masuk kepada perkara-perkara yang mematikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya kita ini diperintah berdoa kepada ahli kubur setiap saat. Diperintahkan kita juga ziarah kubur. Itu merupakan sunnah yang dianjurkan Nabi dalam rangka mendoakan ahli kubur dan juga zikrul maut. Ikhwatal iman aizakumullah. Dan banyak masih dalam perkara-perkara kehidupan sehari-hari yang orang itu berpegang kepada sunnah malah diintimidasi, dicaci maki. Ngingu jenggot dilekno goblok. Semakin panjang jenggotnya semakin. Pernah dengar nggak begitu, Pak? Saya tanya, jenggot itu sunnah nggak? Sunnah. Halo, bahkan itu fitrah. Fitrah itu ada 10 macam fitrah kata Nabi. Apa saja? Coba dibuka Muslim nomor 206. Ini contoh saja Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi contoh orang berpegang teguh kepada sunnah itu zaman sekarang ini berat. Beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, taufik untuk berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh saja Pak, sunnah-sunnah yang lain juga banyak, ya kan? Tapi kalau kita mampu, jangan remehkan gitu loh. Silakan, apa kata Nabi? Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada 10 macam fitrah. Ada 10 macam fitrah. Apa saja? Yang pertama adalah memotong kumis. Qassus syarib, mencukur kumis. Sunnah. Makanya kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah, bukan hanya ganteng bersih, tapi juga mendapatkan pahala. Karena ini merupakan fitrah. 10 fitrah. 2. Merawat jenggot. Wa ahwul lihya, merawat jenggot. Artinya apa? Kalau kita diberi karunia, maka jaga dan pelihara. Dan ketika ada orang yang memelihara, jangan dicibir. Walaupun dia bukan keturunan orang Arab yang jenggotnya lebat, ya kan? Karena orang Indonesia kadang apa? Sing tumbuh mek 5 lembar. Sampeyan ro tahu delok wong jenggotnya 5 lembar dipelihara, duwowo, ya kan? Aja dilokno ngono lho. Jangan dicibir. Walaupun guyonan gitu. Sampean iku lho. Iku 3 lembar iku oyot tekon ndi lho. Jangan dibuat guyonan gitu loh. Ini sunnah gitu loh. Ya, ini contoh. Yang ketiga, menggosok gigi. As-siwak, gosok gigi. Gosok gigi itu yang sunnah pakai kayu arok. Kayu dari pohon arok, siwak. Dan Nabi menganjurkan ketika kita wudhu, setiap kali wudhu dan setiap kita mau sholat, boleh pakai siwak sebelum sholat. Mari ngono kantong ngono, cok diuncalno nang gone sajadamu. Sebelahmu gila engko ya kan. Kantong ngono gak popo, gak najis. Sunnah itu. Yang keempat, istinsyak dengan air. ketika berwudu, istinsyakul ma, memasukkan air ke hidung. Istinsyak memasukkan, mengeluarkan, namanya istinsar. Ya, terus memotong kuku. waqatul azfar, memotong kuku. Sunnah. Makanya kukune wong Islam iku rapi, kalau sing dawa. Karena diperintah memotong kuku. Dan maksimal nggak boleh lebih dari 40 hari. Ustaz cocok menek 40 dino, saulan wis krasa gak enak. Kalau sudah biasa, nggak ada alasan. Walaupun hanya 1 jari, ki siji gak apa-apa ya Ustaz, tak gawe operasi. Operasi apa? Nggak ada. Tetap qatul adfar, motong kuku. Yang kelima, membersihkan buku-buku jari. ya,
itu yang dimaksud buku-buku jari. Ada yang mengatakan ya buku-buku jari, sela-sela jari ketika berwudu. Ada yang mengatakan bahwa itu yang dimaksud yaitu al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Istihdad. Terus mencabut bulu ketiak. Wa nakful ibti, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu dicabut, bukan dicukur. Kalau dicukur tambah gondrong, tambah lebat. Dicabut. Berarti orang Islam itu ketiaknya bersih nggak? Sehari satu, setahun habisnya. Halo? Coba aja. Iya kan? Kalau pingin yang langsung silakan crack. Pakai apa itu? Wax misalnya. Lakban. Kak mandi lakban. Baik. Kemudian mencukur bulu ari-ari. Nah, mencukur bulu ari-ari yang dimaksud di sini adalah yaitu menghilangkan preposium bagi laki-laki. Yaitu apa? Khitan yang dimaksud al-khitan. Tapi kenapa kalau al-khitan ini digedek-gedek no? Padahal 10 fitrah ini termasuk khitan. Tapi kenapa kalau khitan dibesar-besarkan? Nyunat no anake sampai nanggap apa? Orkes nek nang Sidoarjo, nek nang desa nanggap apa? Nanggap wah. Kenapa kalau ini dibesar-besarkan? Padahal semua fitrah ini sama, sejajar semua. 10 itu khitan. Apa lagi? Istinja. Istinja atau cebok, membersihkan dari bekas buang air kecil atau bekas buang air besar. Itu 9. 10. Kata Zakaria, Mus'ab mengatakan bahwa dia lupa dengan ke-10, tetapi agaknya berkumur-kumur. Iya, yaitu matmadha, berkumur-kumur. Jadi kalau kita rangkum 10 itu 5 di kepala, 5 di badan. 5 di kepala, qassus syarib wa ahwul lihya, siwak, istinsyaqul ma, matmadha, berkumur. Itu di kepala. Kalau di badan apa saja? Qattul adfar, al istihdad, ya, wa nakful ibti. Apalagi? Khitan, dan yang terakhir istinja, membersihkan bekas buang air kecil atau bekas buang air besar. Dengan apa? Air. Kalau nggak ada air, pakai apa? Batu. Berapa butir? 3 butir. Wis tahu nyoba? Pengen nyoba dah. Ono banyu yo lapo atik nyoba watu, ya kan? Kecuali nang daerah sing gak ono banyu cobaan. Tapi suatu saat perlu di training, cek gak keliru. Ya kan? Karena Nabi melarang istinja pakai batu, ternyata bukan batu, tapi apa? Kotoran unta yang sudah mengeras. Tapi insya Allah di negeri ini nggak ada. Kalau di Mekah sana, di Saudi, ada kotoran unta yang sudah mengeras kayak batu. Dipikir batu, dipakai istinja. Itu dilarang. Kenapa? Itu makanan saudara kita dari bangsa jin. Karena makanannya jin itu apa? Kotoran hewan ternak dan tulang. Setiap tulang yang hewannya itu disembelih dengan nama Allah, itu bagaikan daging yang luar biasa. Itu bagi jin. Makanya sampean ojo suka ngerokoti balung. Berarti rebutan ambek sapa? Oh, dagingnya ono mangan balunge. Enak. Kadang diekstrak balungnya itu kan. Itu haknya jin, jangan dilembutin ya. Jadikan apa? Serbuk kalsium, jangan. Itu milik saudara kita. Ya, ini contoh berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, apa pesan beliau? Lawan daripada sunnah yang kita harus hati-hati. Kembali ke Abu Dawud 4607. Lanjut. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru yang diada-adakan adalah bid'ah,
dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian kepada perkara-perkara yang baru, muhdats, perkara-perkara yang baru dalam urusan apa? Fiddin, dalam urusan agama. Perkara baru dalam urusan agama disebut oleh Nabi wa inna kulla muhdatsatin, dan setiap perkara yang muhdats, perkara yang baru dalam urusan agama, bid'atun, adalah bid'ah. Siapa yang memperkenalkan kata bid'ah pertama kali? Yang mensosialisasikan kata-kata bid'ah siapa pertama? Rasulullah. Maka kita jangan alergi dengan kata-kata bid'ah, karena yang pertama kali menyampaikan dan mensosialisasikan adalah Nabi kita. Apa bid'ah itu? Menurut Nabi perkara baru dalam urusan apa? Agama. Kalau dalam urusan dunia bid'ah atau bukan? Bukan. Kalaupun disebut bid'ah hanya sekedar bahasa, secara lugha, secara bahasa, yaitu sesuatu yang baru, tapi bukan secara syar'i. Nah, yang diucapkan Nabi ini bukan perkara bahasa, tapi perkara syar'i. Karena Nabi tidak ngurusi urusan dunia. Kalau dari segi bahasa, bid'ah itu sesuatu yang baru. Dalam urusan dunia boleh berinovasi, improvisasi, silakan. Dulu nggak ada mic, sekarang ada. Dulu nggak ada HP, sekarang ada. Dulu nggak ada kamera, sekarang ada kamera. Dulu unta, kuda, sekarang apa Pak? Ferrari, pesawat, kereta. Dulu nggak ada. Itu urusan dunia, dan itu bukan urusan Nabi. Urusan Nabi itu urusan apa? Din, urusan agama. Dan setiap perkara yang baru dalam urusan agama, kata Nabi, bid'ah. Dan agama itu meliputi 5 aspek. I'tiqadiyah, keyakinan. Asy-syari'ah, hukum. Yang ketiga, al-ubudiyah, ibadah. Nah, orang menganggap umumnya bid'ah itu dalam yang urusan yang ketiga ini tok, ibadah. Aspek apa lagi agama? Muamalah, hubungan, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gade menggade. Yang kelima, urusan apa? Aspek apa agama? Adab, etika. Karena Nabi sudah mengajarkan bagaimana adab-adab etika dalam hidup ini. Adab tidur, adab masuk kamar mandi, adab makan, adab jima. Lengkap agama ini disampaikan oleh Nabi, adab-adab dalam hidup sehari-hari. Contoh dalam urusan i'tiqad, bid'ah dalam urusan i'tiqad, yaitu apa? Keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi secara kodrati, tidak didahului oleh ilmu Allah dan tidak didahului oleh takdir Allah. Ini bid'ah dalam i'tiqad. Siapa yang memiliki i'tiqad seperti ini? Kelompok Qadariyah. Ada lagi i'tiqad bahwasanya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar bin Khattab telah murtad keluar dari Islam. Ini i'tiqad, keyakinan. Siapa yang meyakini seperti itu? Syiah. Dalam segi i'tiqad ada bid'ah. Ada lagi yang mengatakan, meyakini bahwa Allah di mana-mana. Allah bisa menyatu dengan makhluk-makhluk ciptaannya di alam ini, sehingga melihat makhluk, melihat papan, melihat mimbar, melihat apapun, mobil, hakikatnya melihat Allah. Ini ada i'tiqad seperti ini. Kemudian syariat. Apa ada syariat perkara bid'ah?
Pernah dilakukan oleh Yahudi, merubah hukum Allah. Bagi pelaku zina harus dihukum rajam. Tapi apa yang dilakukan Yahudi? Ditetapkan sama mereka, mereka berkumpul, para rahib, para ahbar, tokoh-tokoh ulama di kalangan Yahudi. Apa menetapkan? Menetapkan hukuman zina, dicat hitam orangnya, dinaikkan di atas kuda, laki perempuan dengan berbalik, satu ke depan satu ke belakang, dikarak keliling Sidoarjo. Padahal mestinya hukumannya rajam. Lumayan gak? Gak mati. Lumayan gak? Lumayan, ya kan? Isin titik gak apa-apa, karena dicat ireng tapi gak mati. Ini dirubah hukum Taurat dalam perkara apa? Hukum. Nah, kita juga hati-hati, jangan melakukan itu dalam urusan hukum syariat. Ubudiyah ini juga banyak bid'ah dalam urusan ibadah, ritual. Salat gak ono dianakno. Ada di bulan Rajab namanya salat raghaib. Salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab namanya raghaib. Ini bulan apa ini? Oh, masih Rabiul Awal. Ada lagi puasa. Puasa itu ada wajib, ada sunnah. Yang sunnah sudah jelas, tapi ada puasa-puasa lain yang nggak dituntunkan Nabi. Onok poso mute, onok poso ngerowot, onok poso ngebleng pati geni, onok poso weton. Ada nggak dalam tuntunan Islam? Nggak ada. Yang ada nggak ada diadakan. Dan masih banyak yang lain dalam urusan muamalah, dalam urusan adab etika. Baik, maka berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama disebut Nabi bid'ah, dan setiap bid'ah itu kata Nabi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, sekalipun nanti dirinci bid'ah itu ada tingkatannya. Tidak semua dihukumi neraka kekal, tidak. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Bid'ah sendiri ada tingkatan mukaffirah yang sampai kepada tingkat kekufuran, muharramah yang diharamkan, makruh litahrim, makruh yang mendekati haram, yang paling ringan makruh tanzi yang harus dihindari. Ada bertingkat-tingkat perkara bid'ah itu. Nabi mengingatkan supaya kita berhati-hati agar jangan sampai kita ini melakukan perbuatan dalam urusan din agama ini perkara yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Maka siapa saja yang menghidupkan bid'ah pasti dia akan mematikan sunnah. Dan siapa yang menghidupkan sunnah, berpegang kepada sunnah beliau, maka dia akan jauh dari perbuatan bid'ah. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Suri tauladan. Kalau mentaati beliau, terutama dalam perkara yang wajib, berpegang kepada sunnah beliau, utamanya dalam perkara-perkara yang mustahab, yang dicintai, yang sunnah, maka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Suri toladan itu meliputi pertama yang wajib, yang sunnah, dan bahkan yang mubah. Dalam perkara yang wajib, kita menjadikan Rasul suri toladan. Bukankah Nabi pernah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat ada yang wajib, maka kita mentoladani bagaimana tata cara salat Rasulullah. Demikian pula yang sunnah. Beliau sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau melaksanakan amal ibadah yang bersifat sunnah. Tetapi
Di dalam mentoladani beliau itu bahkan diperbolehkan kita mencontoh beliau dalam perkara mubah. Bukan wajib, bukan sunnah, tapi perkara yang mubah. Ikhwatal iman, aizakumullah. Contoh yang paling utama orang yang sangat mentoladani beliau adalah para sahabat, karena beliau adalah murid langsung Rasulullah, sehingga apa yang dilakukan Rasulullah itu diikuti, walaupun itu bukan perintah wajib, bukan sunnah. Ketika Rasul tertawa, sahabat ikut tertawa. Rasul senyum, mereka ikut senyum. Rasul menangis, mereka pun ikut menangis, walaupun gak ngerti maksudnya. Itu hanya Rasulullah yang boleh digitukan, Bapak Ibu. Suatu hari Rasulullah SAW menziarahi kubur ibunya, Aminah. Beliau menangis. Maka apa yang terjadi? Buka Muslim nomor 924. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya. Lalu Terus, beliau menangis. Menangis beliau, maka menangis pula lah orang sekelilingnya. iya. Siapa orang di sekeliling Nabi itu? Siapa orang di sekeliling Nabi? Para sahabat. Nabi dilihat menangis, para sahabat ikut menangis. Saya tanya, wajib atau enggak ini? Sunnah apa tidak ini? Mubah, perkara yang mubah. Menjadikan beliau Rasul sebagai suri toladan sampai perkara mubah sekalipun. Rasul nangis, ikut nangis. Padahal sahabat gak ngerti maksudnya. Kenapa beliau menangis? Baru kemudian dijelaskan. Kemudian beliau bersabda. Apa sabdanya? Aku mohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Ternyata Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa beliau menangis. Beliau minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, memintakan ampun bagi Aminah ibunya, tapi tidak diperkenankan oleh Allah. Kenapa? Karena Aminah belum Islam, frekuensinya nggak sama. Makanya Allah nggak perkenankan beliau mendoakan ibunya. Sebagai seorang anak, tentu pasti sedih, menangis, dan para sahabat pun ikut menangis. Nabi hanya dibolehkan cuma satu. Apa itu? Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Iya, beliau hanya diperkenankan untuk menziarahi kuburnya tanpa mendoakannya. Oleh karena itu kita kalau mengunjungi makamnya orang Islam, berarti tujuannya dua, Pak. Pertama mendoakan ahli kubur, yang kedua apa? Zikrul maut, kata Nabi. Karena itu pergilah kalian ke kuburan. Kenapa? Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Kalau kita mengunjungi makamnya orang Islam, dua tujuannya, zikrul maut dan mendoakan ahli kubur. Bagaimana cara mendoakan? Ketika kita berada di depan kuburan atau masuk, maka Nabi mencontohkan mengucapkan doa assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lalahikun. Ini diucapkan Nabi sebanyak 3 kali dengan cara berdiri
dan mengangkat kedua tangan. Begitulah Rasul diajari oleh malaikat Jibril bagaimana tata cara ziarah kubur dan mendoakan ahlinya, mendoakan ahli kubur. Itu di nomor 922. Ini 9 berapa tadi? 924. Tengok saja, hadisnya panjang di situ. Bagaimana Rasul diajak malaikat Jibril pergi ke makam Baqi mendoakan penghuninya. Caranya yaitu dengan berdiri, mengangkat kedua tangan, berdoa dengan kalimat tadi diulang sebanyak tiga kali. Itu kalau kuburannya orang Islam. Tapi kalau kuburannya orang kafir, tujuannya cuma satu. Apa itu? Hah? Zikrul maut. Contoh lewat kuburan di. Lah iya ndi contohe? Kembang kuning, kok ero sampean? Hah? Tahu lewat kono? Tahu? Awan apa bengi? Lu bengi hati-hati kon. Akeh ACDC nang kono. Baik. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi mentoladani beliau sampai perkara mubah. Juga terdapat di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Punya enggak Targhib wa Tarhib? Di digital, enggak ada. Di nomor 67 68. Ada seorang sahabat yang luar biasa cintanya kepada beliau dan mentoladani beliau. Siapa? Masih muda beliau orangnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, putranya Umar bin Khattab. Diriwayatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Targhib wa Tarhib, Abdullah bin Umar itu melewati sebuah jalan antara kota Mekah dan Madinah. Di antara dua tempat itu ada pohon. Kemudian dia tidur di bawah pohon itu di siang hari. Temannya bertanya, "Hei Abdullah, kenapa kau tidur di bawah pohon ini?" "Aku ingat Rasulullah pernah tidur di bawah pohon ini. Aku pun pengen tidur di bawahnya." Wajib nggak? Sunnah nggak? Bukan sunnah. Mubah. Boleh Pak. Rasul tertawa, ikut tertawa. Rasul menangis, ikut menangis. Itu hanya Rasul Pak. Kalau orang lain koncomu nangis, kon melok nangis, setan kon. Koncomu guyu, melok guyu. Rasulullah. Kemudian pada nomor berikutnya Abdullah bin Umar ketika melakukan haji. Setelah beliau wukuf di Arafah, imam haji mengkomando supaya berangkat meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana. Beliau keluar yaitu setelah matahari terbenam menuju ke Muzdalifah dan mabit sampai datangnya sholat fajar. Nah, sebelum sampai di Muzdalifah ada tempat yang bernama Al-Ma'zimain. Di dekat tempat itulah Abdullah bin Umar menderumkan ontanya dan akhirnya diikuti oleh yang lainnya. Maka temannya bertanya, "Kenapa Abdullah bin Umar kok berhenti di sini? Apakah kita sholat maghrib di sini?" Tidak. Karena memang sholat maghribnya harus di mana? Muzdalifah dengan cara jamak, takhir dan qasar. Nggak mungkin sholat di situ. Lantas kenapa kau berhenti? Kata Abdullah bin Umar, "Aku ingat Rasulullah pernah buang hajat di tempat ini. Aku pun pengen buang hajat." Subhanallah. Buang hajat Pak. Padahal buang hajat itu nunggu apa dulu Pak? Nunggu kebelet gisi. Tapi Abdullah bin Umar karena ingat Rasulullah pernah melakukan di situ, beliau pengen melakukannya juga di tempat itu. Apakah ini wajib? Tidak. Apakah ini sunnah? Tidak. Mubah. Oleh karena itu dalam ayat tadi surah Al-Ahzab ayat 21 Allah tabaraka wa taala berfirman,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Iya. Nah, untuk menjadikan Rasul suri toladan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada syaratnya. Menjadikan uswatun hasanah suri toladan, syaratnya adalah angel menjadikan Rasul suri toladan. Susah. Satu, syaratnya orang itu harus berharap kepada rahmat Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari kiamat. Berharap pertemuan di hari kiamat. Berarti kalau orang berharap kehidupan akhirat, berarti sangat yakin nggak kepada akhirat? Sangat yakin. Maka orang yang bisa menjadikan Rasul sebagai suri toladan, yaitu orang yang sangat yakin kepada kehidupan akhirat. Kalau orang nggak percaya akhirat, Pak, nggak mungkin menjadikan Rasul suri toladan. Bahkan bisa jadi karena dia nggak percaya akhirat, dia benci kepada Rasulullah sampai digambar kartuni. Ya. Itu hanya apa? Hanya karena dia nggak berharap atau nggak kehidupan sesudah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Siapa? Orang-orang kafir. Makanya orang kafir itu nggak percaya akhirat, benci kepada Rasulullah. Jangankan menjadikan suri toladan. Wa dzakarallaha katsira. Syarat ketiga supaya kita bisa menjadikan Rasul suri toladan, yaitu harus banyak-banyak mengingat Allah. Ingat Allah berarti mengingat dalam hati dengan lisan, yaitu senantiasa zikrullah, termasuk dengan perbuatan, yaitu mengingat hukum-hukumnya. Bagaimana dia berekonomi, bagaimana dia bergaul, harus ingat Allah. Nggak boleh cara mendidik keluarga ala orang-orang Yahudi, nggak boleh cara bergaulnya ala Nasrani, berarti nggak ingat Allah. Cara berekonominya ala Majusi, nggak boleh. Harus ingat Allah. Baik. Kemudian etika berikutnya mengucapkan sholawat kepada Nabi. Maka seorang yang beriman kepada beliau dianjurkan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Nabi. Bagaimanakah solawat Allah itu? Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, solawat Allah adalah pertama, rahmat Allah yang dikhususkan kepada Nabi. Satu. Yang kedua, solawat Allah kepada Nabi adalah sebutan beliau di kalangan malaikat muqarrabin, malaikat terdekat. Nabi itu disebut-sebut namanya. Itulah solawat Allah. Sekarang solawat malaikat. Solawat malaikat kepada Nabi, apa maksudnya? Dijelaskan dalam tafsir tersebut bahwa solawat malaikat kepada Nabi adalah istighfar. Apa istighfar? Permohonan ampun yang dipanjatkan oleh para malaikat kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu senantiasa memintakan ampun bagi Nabi kita Muhammad.
Padahal Allah sendiri sudah berjanji mengampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu dijanjikan dosanya diampuni, baik yang telah lalu bahkan yang akan datang. Loh begitu loh, masih dimintakan ampun oleh malaikat. Sampean pengen enggak didoakan malaikat? Kalau pengen didoakan malaikat, sering-sering mendoakan orang lain. Itu caranya. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat yang dekat dengan kita itu mendoakan dengan doa yang sama. Mendoakan dengan doa yang sama. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Malaikat yang mendengar mengucapkan amin walakal mithl, dan bagimu sepertinya. Itu rahasianya Pak. Makanya ojo pelit ndongakno wong liya. Ojo pelit. Ya Allah, muga-muga Pak Didik rabi maneh. Amin. Malaikat yang dengar akan mendoakan dengan doa yang sama untukmu. Makanya sampean gak didongakno malaikat. Gak oleh-oleh. Soalnya gak gelem ndongakno wong liya. Pelit. Nah itu nanti dibahas di dalam pembahasan orang-orang yang didoakan malaikat dan orang-orang yang dilaknat malaikat. Itu ada kitabnya, Kutaib ya, kitab kecil. Ada itu pembahasan tentang itu. Nah ini contohnya malaikat itu juga mendoakan manusia. Dan kita dianjurkan berkata-kata yang baik di sekitar orang yang meninggal, karena kalau ada malaikat di situ mengaminkan. Makanya kalau ada jenazah jangan mengucapkan kecuali yang baik. Gue delok mendeli kupian gara-gara suka delok ngintip. Enggak, jangan ya. Ikhwatal iman, kita sebagai umat Rasulullah diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Bukan hanya solawat tapi apa? Wasallimu taslima, dan salam penghormatan. Makanya kita ucapkan solawat dan salam. Salam dan solawat. Semoga solawat dan salam. Bagaimana solawat dan salam ini? Kata para sahabat, qad arafna assalamu alaika ya Rasulullah. Salam kepada engkau sudah kami ketahui. Apa salam kepada beliau? Yaitu ucapan salam ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Ketika bertemu, assalamu alaikum. Yang kedua, khusus ketika sholat, apa? Ucapan salam kita kepada Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun menurut Imam Al-Albani, ketika Nabi sudah wafat, salam kita kepada Nabi ketika sholat bukan assalamu alaika ayyuhan nabi, tapi assalamu alan nabi, langsung assalamu alan nabi, bukan assalamu alaika ayyuhan nabi. Itu kalau ada orangnya masih hidup. Ini menurut pendapat, yaitu salah satu contohnya Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Mana yang diikuti? Dua-duanya boleh. Assalamu alan nabi atau assalamu alaika ayyuhan nabi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Itu contoh salam kepada Nabi. Bagaimana solawat? Lantas Nabi mengajarkan solawat kepada kita. Kenapa? Karena pada saat itu sahabat bertanya, kalau salam aku sudah tahu wahai Rasul, bagaimana cara bersolawat? Maka Nabi kemudian menjelaskan, ucapkanlah assalamu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Coba dibuka Muslim 361.
361. Silakan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, katanya, ketika kami sedang berada di dalam majelis Sa'ad bin Ubadah, sekonyong-konyong Nabi SAW datang. Tiba-tiba Nabi datang. Lantas Basir bin Sa'ad bertanya kepada beliau. Apa kata Basir bin Sa'ad kepada Nabi SAW? Allah Ta'ala memerintahkan kami supaya berselawat kepada Anda. Bagaimana caranya kami berselawat itu, ya Rasulullah? Jadi para sahabat ini dalam urusan solawat minta petunjuk kepada Nabi nggak? Minta petunjuk kepada Nabi nggak? Minta petunjuk kepada Nabi. Wa kaifas salatu alaika ya Rasul? Bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Tidak mentang-mentang sahabat ini orang Arab, pandai bersyair, lantas dia karang-karang solawat sendiri. Karena solawat itu ibadah atau bukan? Ibadah. Dan ibadah itu mesti minta petunjuk kepada Allah dan Rasul. Contohnya solawat ini karena ibadah, sahabat nggak lancang. Apa lancang? Lancang itu apa? Hah? Apa Pak? Ngarang-ngarang. Maunya sendiri, karpe dewe, gak lancang, minta petunjuk. Ya Rasul, fa kaifas salatu alaika? Bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan solawat kepada para sahabat. Ketika itu Rasulullah diem, seakan-akan apa? Nggak suka dengan pertanyaan itu. Tapi nggak lama kemudian Nabi memberikan ilmu tentang solawat itu. Baik. Kata Abu Mas'ud. Rasulullah SAW diam saja, tidak segera menjawab. Sehingga kami mengira mungkin beliau tidak menyukai pertanyaan kami itu. Kemudian beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rata-rata solawat yang diajarkan oleh Nabi kepada beberapa sahabat beliau, redaksinya mirip dengan solawat ini. Kalaupun ada perbedaan yang tidak signifikan, intinya dalam solawat itu adalah kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan solawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah memberikan solawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Dan kemudian kita minta keberkahan itu dari Allah untuk Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Allah telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Maka para ulama menyebut solawat ini dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat apa Bapak Ibu? Solawat Ibrahimiyah. Dan inilah solawat yang paling sahih. Makanya kalau Bapak Ibu mengamalkan solawat dan kita dianjurkan baca solawat, yaitu apa? Pada malam Jumat atau pada hari Jumat, perbanyaklah baca solawat. Ya solawat yang paling utama solawat ini. Dan paling sederhana ucapan solawat ini dalam redaksi yang lain cukup Allahumma salli ala Muhammad, itu sudah cukup. Boleh. Dan kita dianjurkan bersolawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut. Sehingga dalam riwayat hadis beliau mengatakan al-bakhil, pelit, medit, man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Siapa yang di sampingnya namaku disebut tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku, bakhil orang itu, medit. Makanya kalau ada nama Rasul disebut, ucapkan solawat atas beliau. Kita ucapkan, misalnya ada orang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan Allahumma salli alaihi. Tapi sing api, ojo bengok. Karena solawat itu doa.
Marilah kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh. Dipraktekno. Ya, jadi sholawat itu doa. Kalau doa itu yang tadarru wa khifatan, ya kan? Tadarru, merendahkan diri dengan rasa takut, berharap kepada Allah Jalla wa Ala. Baik. Maka inilah etika seorang muslim terhadap nabinya. Jangan di antara kita ini pelit, bahkan malas untuk mengucapkan salawat dan salam atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang terakhir yaitu mencintai Rasulullah. Boleh nggak cinta kepada selain Rasul? Boleh. Tapi cinta kepada Rasul itu harus ditempatkan di tempat yang paling tinggi setelah cinta kepada Allah. Bahkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul satu paket. Siapa yang cinta Allah, pasti dia cinta kepada siapa? Pasti dia cinta kepada Rasul. Bagaimana logikanya? Orang yang cinta Allah pasti cinta Rasul. Bagaimana logikanya? Orang yang cinta Allah berarti dia mengenal Allah. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Cinta itu diawali dengan apa? Mengenal. Orang yang mencintai Allah berarti dia mengenal Allah tidak? Mengenal. Pertanyaannya adalah siapa yang mengenalkan dia dengan Allah? Siapa yang mengenalkan dia kepada Allah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu mencintai Allah pasti mencintai orang yang mengenalkan dia dengan orang yang dicintainya. Contoh seperti bapak nikah dengan seorang wanita, hidupnya harmonis. Dulu waktu belum menikah itu dimakcomblangi oleh fulan, ya kan? Nah, fulan ini yang mengenalkan bapak kepada calon istrinya bapak. Ketika rumah tangganya harmonis, baik, ya, pokoknya bahagia hidupnya, bapak melupakan makcomblangnya enggak? Yang dulu mengenalkan, dilupakan enggak? Bahkan bukan hanya dikenal dan dikenang, bahkan kalau perlu diapakan? Dimuliakan. Iki sing ngenalno biyen mbek bojoku. Tibake masyaallah bojoku hebat. Suwun ya mak. Terima kasih kita ini. Kita ini kenal Allah, cinta Allah. Berarti kita ini orang yang cinta Allah itu pasti cinta kepada orang yang mengenalkan Allah. Yaitu siapa? Rasul. Makanya orang yang cinta Allah pasti dia cinta siapa? Rasul. Dan Bapak Ibu itu tidak berlaku sebaliknya. Orang yang cinta Rasul belum tentu cinta Allah. Orang yang cinta Rasul belum tentu cinta Allah. Ingat Abu Thalib, kurang apa cintanya kepada Rasul? Saya tanya, cinta kepada Allah enggak Abu Thalib? Abu Thalib cinta kepada Allah enggak? Disuruh oleh Rasulullah, ya am, wahai paman, kul, ucapkan la ilaha illallah. Enggak digubris, tidak diucapkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib hanya cinta fisik, cinta sebagai keponakan, tapi tidak cinta kepada risalah yang dibawanya. Padahal risalah itu dari zat yang menciptakan dia, memberikan rizki dia, tapi gak digubris. Dia cinta kepada keponakan, cinta kepada Rasul, tapi tidak cinta kepada Allah. Itu contoh. Maka orang yang cinta Allah pasti dia cinta kepada siapa? Rasulullah.
Nah, kalau kita mengaku cinta Allah, otomatis juga cinta Rasulullah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ittiba', mengikuti Rasulullah. Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, apa yang harus dikatakan? In kuntum tuhibbunallah, jika kau cinta kepada Allah, tentu juga cinta kepada Rasulullah. Satu paket. Apa yang harus dilakukan? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku Muhammad. Maksudnya kita dianjurkan mengikuti Nabi kita Muhammad. Kalau itu sudah dilakukan, Allah akan memberikan karunia dua perkara. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Berarti mana dulu? Mencintai Allah dan Rasulnya dulu, atau kita dicintai oleh Allah? Mana dulu? Mencintai Allah dulu atau mendapatkan cinta Allah? Mencintai Allah dulu, baru kita akan mendapatkan cinta Allah. Mencintai Rasul dulu, maka kelak kita akan juga mendapatkan cinta Rasul. Kalau Allah berjanji memberikan cintanya kepada hamba itu, pasti Rasulullah pun akan cinta. Kalau Allah cinta kepada Rasul, maka Allah bisa jadi akan memanggil para malaikat untuk mencintainya. Wahai malaikat, cintailah fulan bin fulan. Kalau malaikat saja disuruh cinta, apakah lagi Rasulullah SAW? Pasti beliau pun akan mencintai kita. Jadi yang lebih utama itu bagaimana cara mendapatkan cinta Allah dan Rasul. Bukan ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Bagaimana caranya kita mendapatkan cinta Rasul? Jangan ngaku-ngaku cinta. Caranya bagaimana mendapatkan cinta Rasul? Ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah dan Rasulnya akan mencintai kita. Jangan ngaku-ngaku cinta. Banyak nggak orang ngaku cinta Rasul tapi benci kepada ajaran beliau? Banyak nggak? Ngaku cinta, nangis-nangis, cinta Rasul. Contoh, baca sholawat sebagai klaim bahwa dia cinta kepada Rasul. Mulai dari maghrib sampai bengi, sholatnya ditinggal. Gara-gara moco sholawat, ya kan? Karena tebel harus dintekno, maghrib ambek isya ditunda. Berarti ngaku cinta Rasul tapi cinta Allah nggak? Cinta Allah tidak? Nggak cinta sama Allah, nggak cinta sama Rasul. Wong kita ini diperintah untuk apa? As-sholatu liwaktiha. Ngaku cinta kepada Rasul dengan cara baca sholawat, tapi sholatnya ditunda-tunda. Padahal kalau ada orang yang menunda-nunda seperti itu, kita ini kumpul dengan orang-orang yang suka nunda-nunda sholat. Kalau misalnya itu adalah pimpinan kita, apa yang Anda lakukan? Sampai punya pimpinan, waktunya sholat ditunda. Zuhur jam 11:30. Tapi lagi asyik dengan pimpinan dan karyawan, pegawai sedang rapat. Apa yang sampai lakukan? Ngikuti sampai selesai jam 1:30 atau ditinggal sholat? Halo? Ditinggal sholat. Ini dipecat.
ditinggal sholat menit dipecat. Apa perintah Nabi? Coba dibuka Sahih Muslim. (604) coba dibuka. 604 mungkin. Silakan. Benar. Iya, benar. Iya. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bertanya. Apa kata Rasulullah? Bertanya kepada sahabat Abu Dzar. Apa yang Anda lakukan jika semua pembesar atau pejabat negeri telah sama-sama mengundurkan sholat dari waktunya? Apa biasanya sholat? Alasannya apa biasanya mengundur sholat ini? Alasannya apa? Rapat, meeting, telekonferensi, apa lagi? Karena nggak bisa ditunda. Banyak alasannya, 1001 macam alasan. Ketika ini ditanyakan oleh Nabi kepada sahabat, apa jawab Abu Dzar? Jawabku, apa perintah Anda kepadaku? Apa perintah Anda kepadaku? Apa jawab Rasul? Jawab Rasulullah SAW, sholatlah kamu sendirian pada waktunya. Carno, tinggalan. Ya kan? Sholat apa? Sendiri. Pak, maaf Pak, izin Pak. Kemana kamu? Belakang Pak. Ke belakang itu konotasinya apa ke belakang? Hah? Ke toilet. Padahal depannya sebelah sana, ngomongnya tetap ke belakang. Ini perintah Nabi. Sholatlah kau sendirian. Ya ini apa? Pada waktunya. Terus jika kemudian engkau dapat pula berjamaah bersama-sama mereka, sholat pula lah. Dan sholatmu itu adalah keuntungan bagimu. Nanti kalau mereka sholat berjamaah, tapi sholatnya jam loro, melo omane. Berarti berapa kali? 2 kali. Yang pertama sholatnya lihurmatil waktu, yaitu menghormati waktu, mengutamakan waktu, walaupun sendiri. Nanti berikutnya kalau berjamaah ikut lagi sholat berjamaah. Ini dalil ini. Tapi jarang nggak mau ngelakuin ini? Jarang. Ustaz pegel-pegel mau sholat lah, apa sholat maneh? Iya kan? Loh ini ada dasarnya. Barangkali kau takut nanti dituduh subver. Iki anak buahku sitok iki nang diket mau cari izin nang buri kok gak teko-teko iki. Iki subversif iki. Ya kan? Maka nanti kalau waktunya sholat lagi. Apalagi didelok ini kok gak melok jamaah iki nang ndi iki. Paling mau izin iki sholat iku mau nang buri. Ya kan? Sholat lagi. Ya, gitu caranya. Jadi ini salah satu contoh bahwa kita ini berhati-hati dalam hidup ini. Kadang ada banyak orang itu menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul akan membuahkan, pertama, Allah mencintai orang tersebut. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik Bapak Ibu, berarti ada berapa poin yang bisa saya sampaikan pada malam ini tentang adab kepada Rasul? Ada 6 poin, paling tidak itu sudah mencukupi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Jam berapa ini? Sudah lebih. Baik. Ayo silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Yang tadi Pak Ustaz diterangkan di Abu Dawud 45 juz
sahabat atau nanti kita zaman sekarang ini juga? Iya. Kan beliau mengatakan wa iya isminkum ba'di. Jika kau hidup lama sesudahku, berarti itu berlaku untuk seluruh umat Rasul sampai hari kiamat. Termasuk kita. Ya, jadi kalau kita dipimpin, selama pemimpin itu seorang muslim, dia menegakkan sholat, sekalipun zalim tetap wajib didengarkan dan ditaati, selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Ya, muslim sholat, ya kan, walaupun zalim. Lihat dari persunnya itu, persun. Sholat walaupun zalim, persun. Adapun perintahnya, nah itu dirinci. Kalau tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka ditaati. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul, tidak wajib ditaati. Jadi harus dibedakan ya antara persun dengan konten perintahnya. Isi dari perintahnya, kontennya apa? Ya, syarat persunnya muslim ditandai dengan apa? Menegakkan sholat. Ini syarat pertama. Syarat kedua, konten perintahnya. Kalau perintahnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, taati. Dengarkan dan taati, walaupun dia zalim. Ya. Tapi kalau dia memerintahkan bermaksiat tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Tadi dicontohkan kan beberapa contoh tadi. Ya. Gitu. Jadi kadang dibuat rancu. Asal pemerintah pemimpinnya zalim, wis kuwabe dikebiau ya. Ya kan? Dikebiau ya. Gak gelem taat. Gitu. Wah, iki pemimpin zalim iki. Hayo apa iki aturan lalu lintas gak berlaku. Ya semonggo, lampu merah terabasen ya kan. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.